Ini dalam 1,5 tahun, Presiden udah gagal menerangkan ide dia tentang Prabowo-nomics. Nah, Kalau kita tanya, siapa yang paham Prabowo-nomics? Tanya pada semua menteri. Gak ada yang paham. Akibatnya, Presiden mesti terangin sendiri kan. Waktu dia terangin, buzzer udah ngintai ini. Salah ngomong lo, viralkan. Presiden besoknya oke, besok gue balas, gue pidato lagi tuh. Jadi ini percakapan di dalam ruang yang tanpa pedagogi. Jadi problem kita, karena menterinya hasil transaksi politik, Presiden merasa kalau dia tegur, nanti suara dia di DPR hilang tuh. Dia tegur Bahlil misalnya, oh Bahlil punya partai besar. Kalau Presiden ganti Bahlil, ganti dari siapa? Dari Golkar juga kan? Kenapa? Karena perjanjian politik. Tapi bisa menghitung, kalau udah 2 tahun, Presiden masih menganggap ini ada perjanjian politik, ya dia pasti jatuh. Pada waktu perjanjian itu kan Jokowi dijanjikan di dalam pikiran saya, udah Pak Jokowi diam aja kan, Gibran saya udah. Tetapi bagi kalangan yang merasa bahwa tidak mungkin Indonesia dipimpin oleh anak kecil. Nah, voice itu ada di kepala Presiden terus. Dari mana dia? Pasti dari lingkungan paling dekatnya. Jadi orang-orang dekat Pak Prabowo juga merasa, waduh, kalau anak kecil di situ, ya mending gue yang anak udah lebih dewasa. Beresin dulu. Misalnya MBG ini, kalau dia dipakai untuk membiayai 1,3 juta guru-guru ini, sepertiga aja dikasih uang 30 juta sebulan itu. Nah itu dia. Bagus banget. Tapi itu kan mesti diterangkan pada Presiden. Oleh siapa? Ya oleh menterinya. Menterinya takut menerangkan itu. Karena kalau diterangin nanti dibentak Presiden. Ya ambil resiko dong. Berkelahi dong dengan Presiden. Kenapa? Menteri itu bukan sekedar pembantu Presiden. Kata Muhammad Hatta, menteri itu bukan sekedar pembantu. Dia datang untuk bertengkar dengan Presiden berdasarkan visi dia tentang sesuatu. Menteri Perekonomian bukan sekedar disuruh untuk jadi pendonor untuk partai-partai politik. Menteri Sosial juga mesti punya ide tentang apa yang disebut sosialisme bagi dia itu, bukan sekedar keadilan sosial yang sifatnya voluntaris itu kan, atau ya jadi sinterklas. Jadi menteri-menteri ini tidak bertengkar secara ideologis, saya pakai kata itu lagi, dengan Presiden. Akibatnya Presiden bilang, iya kan pembantu gue aja tuh. Nah itu dia. Padahal kabinet bukan pembantu Presiden. Kabinet peralatan Presiden untuk memahami ideologinya. Nah Presiden belum selesai menerangkan itu. Nah kalau dia terangkan, juga ada masalah time lag. Terlalu banyak menerangkan. Bung Karno dulu bikin 7 pokok indoktrinasi. Setiap hari diterangin. Soeharto bikin 37 butir Pancasila diterangin setiap hari. Ini dalam 1,5 tahun, Presiden udah gagal menerangkan ide dia tentang Prabowo-nomics. Nah, kalau kita tanya, siapa yang paham Prabowo-nomics? Tanya pada semua menteri. Gak ada yang paham. Akibatnya, Presiden mesti terangin sendiri kan. Waktu dia terangin, buzzer udah ngintai nih. Salah ngomong lo, viralkan. Presiden besoknya oke, besok gue balas, gue pidato lagi tuh. Jadi ini percakapan di dalam ruang yang tanpa pedagogi. Itu. Ya artinya gini. Kecuali ini ruang omong-omong pedagogis sekali itu. Artinya gini, kalau Presiden gagal mengkomunikasikan idenya kan harusnya ada orang lain yang membantu kan gitu. Nah ini para pembantunya karena takut bertengkar dengan Presiden juga jadi gagal. Apa keadaan yang bisa membuat menteri-menteri ini mau bertengkar dengan Presiden? Jangan-jangan Presiden juga tidak mau ditengkari. Presiden tidak mau ditengkari pasti. Karena dia merasa kan kalian kan hasil transaksi politik. Nah itu dia. Jadi problem kita, karena menterinya hasil transaksi politik, Presiden merasa kalau dia tegur, nanti suara dia di DPR hilang tuh. Dia tegur Bahlil misalnya. Oh Bahlil punya partai besar. Kalau Presiden ganti Bahlil, ganti dari siapa? Dari Golkar juga kan? Kenapa? Karena perjanjian politik. Tapi bisa menghitung, kalau udah 2 tahun, Presiden masih menganggap ini ada perjanjian politik, ya dia pasti jatuh. Jadi mestinya nanti Agustus September, Presiden bilang, oke, saya sudah uji hasil perjanjian politik, ternyata kalian tuh tidak punya kapasitas. Maka sekarang saya berhenti dengan perjanjian politik. Saya akan bikin perjanjian dengan rakyat. Itu mestinya tuh. Jadi mestinya ya kasih aja sinyal bahwa Presiden akan lakukan radical break bulan September, Oktober. Kalau enggak, udah habis dia. Habis ya. Gitu. Antara habis duitnya atau habis BBM-nya? Habis kemampuan persuasinya habis. Kalau persuasi habis, dia bisa teruskan itu dengan kapasitas kekerasan. Itu bahaya. Nah itu dia. Itu kenapa sekarang Jokowi muncul? Kalau Jokowi muncul ya mungkin karena ya ada yang ingin dia dimunculkan ketika Presiden tidak membantu untuk memunculkan beliau. Itu dia. Enggak, analisis Rocky Gerung gimana ini? Kok gini nih, kemarin kita bikin liputan agak panjang tentang Jokowi kan, hubungan Jokowi dan Prabowo, di tengah-tengahnya ada Gibran. Semua narasumber mengatakan bahwa Jokowi tidak dikasih waktu oleh Presiden untuk ketemu, untuk melaporkan hasil turni ke daerah, ya kan?
kalau kita membacanya mengapa orang-orang ini atau narasumber ini mau bercerita kepada Tempo, artinya apa? Artinya Jokowi ingin hubungannya dengan Prabowo di blow up. Itu satu pesan kepada Prabowo bahwa dia sudah renggang dengan presiden. Kenapa momentumnya sekarang? Karena itu mayoritas argumennya begitu, maka saya bantah aja tuh. Oke. Kan enak tuh, nggak itu tuh mayoritas. Bayangin misalnya, kalau Jokowi sebagai tokoh politik yang hafal tentang psikologi publik itu, dia bilang pada akhirnya dia bilang begini nanti, udah PSI udah jalan segala macam itu, dan PSI tidak akan mencalonkan Gibran. Tapi kami mendukung Pak Prabowo. Terserah Pak Prabowo, Gibran atau bukan. Taktik itu sinyal pada Prabowo, oke, PSI menyerahkan diri, artinya Jokowi menyerahkan diri pada Prabowo. Di ujung nanti Prabowo akan bilang begini, kalau begitu Gibran aja lagi. Kan Iya. bisa begitu. Ya karena PSI faktor kan. Tetapi untuk sampai di situ PSI mesti lewati dulu handicap pertama soal threshold. Kalau enggak ya. Jadi kalau enggak direken kan? Nggak direken. Nah, kelihatannya Pak Jokowi ingin begitu. Karena kalau kita lihat secara lebih kritis, mestinya Jokowi tunggu aja kan. Pada waktu perjanjian itu kan Jokowi dijanjikan di dalam pikiran saya, udah Pak Jokowi diam aja kan Gibran saya udah tuntun. Tetapi bagi kalangan yang merasa bahwa tidak mungkin Indonesia dipimpin oleh anak kecil. Nah, voice itu ada di kepala presiden terus. Dari mana dia? Pasti dari lingkungan paling dekatnya. Jadi orang-orang dekat Pak Prabowo juga merasa, waduh, kalau anak kecil di situ, ya mending gue yang anak udah lebih dewasa. Suara mana itu? Ya bisa suara Hambalang Boys kan. Kan mudah sekali kan? Itulah yang ada di sekitar presiden. Ya, pasti begitu. Mungkin presiden yang punya pikiran itu. Tapi juga mereka di sekitar presiden merasa dibandingkan gue lebih pantas daripada Gibran. Jadi kasak kusuk itu mulai dari dalam kekuasaan sendiri tuh. Nah, kita mesti lihat versi lain itu tuh. Tadinya gue mau setuju versi itu, tapi karena mereka duluan ngomong aja. Oke, tadi analisis juga. Tapi begini, kita kembali ke bahasa kekuasaan atau cara berpikir kekuasaan. Kita Koperasi Merah Putih, MBG, kemudian State Capitalism itu sudah dituangkan Pak Prabowo dalam bukunya tahun 2022. Judulnya Paradoks Indonesia dan Solusinya. Itu kalau kita baca buku itu, itulah yang terjadi sekarang kan. Pak Prabowo percaya sekali bahwa State Capitalism seperti Cina di zaman Deng Xiaoping itu akan jadi solusi atas semua masalah kita ini. Pertanyaannya adalah apakah Koperasi Merah Putih, apakah MBG itu memang sudah sejalan dengan apa yang dipikirkan? Jadi yang jalan sekarang dan yang dipikirkan itu sudah selaras atau belum? Oke, saya mulai dengan asumsinya dulu ya. Semua pikiran politik, apalagi yang dipertandingkan ke publik, basisnya adalah ideologi. Lain dengan pikiran akademis. Pikiran akademis selalu mulai dengan saya bisa salah. Tapi kalau pikiran kekuasaan, saya tidak mungkin salah. Kan itu dasarnya tuh. Supaya dia sendiri memperkuat keyakinan dia, saya tidak mungkin salah. Jadi waktu buku itu diterbitkan, di rumah saya mungkin ada 50, kan setiap kali orang kirim ke situ, ini dari presiden segala macam. Ini sebelum dia jadi masih itu kan. Saya bilang oke, kata paradoks itu kata yang memungkinkan orang tagih nanti itu. Jadi dari awal kata paradoks sebetulnya itu future tense. Bagi Prabowo itu past tense kan. Karena itu dia mau memperbaiki gitu. Nah sekarang dasar dari paradoks itu tadi disebutkan, kira-kira dia menganggap bahwa model yang paling dekat dengan upaya untuk menghilangkan paradoks itu pergi pada state capitalism. Oke, bagus saja. Fair. Karena dia memang tidak ada masalah dengan state capitalism. Jadi kalau orang bilang kenapa state capitalism, itu janji politiknya. Salah sendiri. Kenapa nggak pantau waktu itu kan? Sekarang presiden ingin janjinya itu berubah menjadi kebijakan. Nah pertanyaannya, apakah Purbaya mengerti? Apakah Bahlil mengerti? Siapa lagi itu? Erlangga mengerti. Harusnya dia mengerti. Tetapi karena perjanjian politik di koalisi itu tidak mungkin ini diajukan lebih awal. Kan mestinya presiden, ini kalau kita bayangin ke belakang, Bahlil, kamu dari Golkar, tetapi saya ingin kamu jadi menteri saya, maka kamu tinggalkan Pak Ahmad Singa Golkar. Pahami parabonomik saya tuh. Diskusi di situ. Purbaya juga beri. Kan nggak ada itu kan. Jadi upaya untuk meyakinkan bahwa Prabowonomics, junto state capitalism itu dipahami, udah telat. Mestinya di awal bikin benchmark itu. Sekarang udah telat, jadi ya udah ambil konsekuensinya.
dia mau ulangi itu gampang. Hmm. Dia lakukan reorganisasi kabinet. Iya. Jadi mulai sekarang harusnya saya inginkan, bukan saya perintahkan ya, Presiden panggil satu-satu lagi. Oke. Anda ngerti nggak Proponomics? Yang itu harusnya terjadi waktu wawancara. Semuanya. Kenapa? Gue capek nih nerang-nerangin. Kalian nggak bantu gue. Kan mesti begitu. Iya. Harapan itu mestinya diucapkan verbatim Oke. oleh Presiden di dalam pidatonya. Kalau pidato nanti misalnya, cari aja momentum. Presiden ngomong gitu dong. Bilang bahwa saya angkat kalian, ternyata kalian nggak ngerti apa itu Proponomics. Akibatnya saya jualan sendiri. Terus kalian marketer saya ngapain? Gitu dong, marahin di depan publik. Menteri-menteri itu. Konsekuensinya ada kan? Yaitu, ya akan ada gerombolan baru untuk mulai potong akarnya Presiden. Tapi kalau Presiden ucapkan itu, ya mahasiswa senang. LSM senang. Oke, Presiden akhirnya jadi otentik. Gitu. Apa situasi yang membuat Presiden melakukan itu? Panggil semua menteri, atur ulang semuanya karena udah terbukti BGN dikorupsi, jadi bancakan BGN jadi bancakan gizi nasional kan? Ya tunggu aja krisisnya kan belum mendasar sekarang. Nah itu dia. Ya masih ada krisis. Ini kan cuma krisis nilai tukar, krisis harga saham tuh. Belum nyampe pada fundamennya tuh. Akan sampai ke sana? Mestinya sampai di situ baru terjadi krisis. Kalau sekarang ya itu ditemukan aja. Riak-riak. Iya, dolar sekian ya udahlah intervensi Bank Indonesia tuh atau gampangnya panggil aja kan Bank Indonesia pasti tahu yang main dolar paling 4-5 orang tuh. Panggil aja satu-satu kan di belakang layar gitu. Terus udah bangke-bangke ini gua tahu untuk main stop gitu kan. Lapor pada Kapolri kan selesai kan problem. Atau suruh beli Patriot Bond. Ya oke. Suruh beli Patriot Bond. Tetapi ini telat. Karena yang nyimpan dolar bukan lagi 7-10 orang. Mak-mak udah nyimpan dolar di bawah bantal. Itu dia. Karena frustrasi buat minta mak-mak itu keluarin dolarnya, dibikinlah Patriot Bond. Supaya dolar itu nggak perlu nyatet nama. Siapapun boleh beli bondnya itu. Jadi itu apa? Ya money laundering. Tapi itu ya pragmatismenya begitu. Coba. Bahaya banget kalau udah sampai situ ya. Yes. Artinya duit judi, duit narkoba, duit macam-macam masuk ke sini. Iya, itu pemain spekulan juga ya, nitip ke mak-mak tuh. Dikasih nih tolong tukerin. Kan nggak ada identitas. Jadi kelihatannya frustrasinya di situ. Tapi ya, langkahnya pasti ada langkah alternatif kan. Kita mau tunggu aja langkah berikutnya. Tapi kelihatannya langkahnya makin lama langkah frustrasi. Ya sebagian malah senang tentu kan oke. Kan fair juga kalau money laundering. Masa money laundering cuma boleh yang 4-5 orang pemain besar kan. Mama juga money laundering aja. Supaya pemerataan. Oke, tapi sampai kapan ini krisis fundamental ini akan terjadi? Kalau kan asumsinya semua begini-begini saja. Sampai kira-kira September. Kan itu radical break-nya di situ. Radical break di situ. Karena ya mungkin juga, ini kan kita mesti baca Indonesia juga di dalam realignment kapital dunia. Realignment global security. Kalau misalnya MSCI nunda sampai Oktober, November. Kan itu penanda bahwa kelihatannya global financial player akan bilang begini, oke gue kasih kesempatan deh. So, kalau sekarang kasihnya itu udah berantakan itu. Capital outflow tiba-tiba pergi, Indonesia kacau tuh sementara banyak juga konglomerat yang merasa, aduh, di Indonesia enak sebetulnya tuh. Nah kalau dia pergi, dia flight ke luar negeri hancur. Jadi tetap global player ini juga melihat potensi ngaconya Indonesia. Nah itu juga Presiden juga tahu. Jadi ini permainan tuker tambah aja kan. Lu keluarin sekarang MSCI itu besok runtuh. Akibatnya kapital dunia juga akan bahaya tuh. Jadi kita mulai lihat deep state global dan deep state lokal itu bermain. Oke, jadi kalau sudah terlambat begini, apapun yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, pangkas MBG, stop Koperasi Merah Putih, atur ulang sekarang, tidak akan ada gunanya? Tidak, karena belum terasa krisis besarnya itu. Jadi secara kalau kita belajar teori revolusi, teori perubahan sosial, teori social panic, disobedient, selalu ada fundamennya itu, yaitu mak udah nggak bisa beli makanan, mak nggak bisa kasih uang jajan segala macam tuh. Dan itu penanda pertama tuh. Penanda kedua ada keretakan di dalam elit kan itu. Nah, keretakan dalam elit mulai terlihat justru tuh. Tadi Jokowi, Prabowo, itu semua keretakan dalam elit kan terasa. Tapi pemerintah selalu menganggap ya itu MBG itu akan membuat mama itu bisa berhemat loh. Iya. Dan bagi mama lebih penting MBG daripada sekolah karena itu harian. Iya. Jadi kalau kita bilang Selat Hormuz misalnya harusnya lolos dan kelihatannya ya udah hidup lagi kan ekonomi itu. Jadi pemerintah juga secara pragmatis tahu nggak ada soal kok. Artinya sampai 2029 tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tetapi di dalam politik selalu ada kecelakaan. Karena persepsi udah berubah kan. Nggak ada apa-apa berarti Jokowi
akan diamankan oleh Prabowo. Hmm. Nggak ada apa-apa, berarti Ibu Mega punya kesempatan untuk berunding dengan Prabowo. Nah, kalkulasi itu kan belum bisa kita terangkan hari ini kan. Yang bisa kita terangkan kekacauan hari ini kalau dia mau dihentikan harus melalui radical break itu. Entah apa itu, bentuknya? Ya kabinetnya jadi dibongkar itu, supaya kabinet itu betul-betul ngerti bahwa Prabowonomics itu ada sesuatu, bahwa itu bukan sesuatu bagi kalangan akademisi, itu lain lagi kan. Kan yang mesti diyakinkan bahwa kabinet ini ngerti apa itu Prabowonomics. Tempo akan punya cara berpikir lain, itu bukan sosialisme, Marxisme akan bilang begitu, liberal. Tetapi mesti diyakinkan bahwa kabinetnya ngerti dulu paradoks Indonesia itu situ. Nah itu baru terjadi karena di kabinet yang lebih monumental, ya Gibran diturunkan. Gibran saja. Aku ngomongnya pelan, Gibran. Karena itu juga psikologi publik ingin begitu. Kenapa harus pelan dengan Gibran? Suara gue pelan, maksud gue keras itu. Enggak, apa susahnya menurunkan Gibran? Ya gampang aja kan, nggak ada susahnya. Kan semua kekuatan ada di belakang Prabowo. Ya kan itu momentumnya pasti akan dicari itu, supaya terlihat rapi itu penurunannya. Kalau buat saya gampang, Gibran begini deh ya, udahlah mundur aja, kasihan bapakmu kira-kira gitu. Tapi kan orang di sekitar Gibran nggak bisa amplop kalau Gibran mundur. Baser-baser itu yang setiap hari nongkrong, mesti dikeluarin uang kan. Jadi kedunguan ini sebetulnya yang membuat kita nggak bisa keluar dengan ide yang brilian. Tapi apa sih kekuatan politik di belakang Gibran ini? Uang lah. Soal kekuatan intelektual kan pasti nggak mungkin. Kan? Ya ada aja beberapa intelektual kacangan ada di situ kan. Tetapi uang itu jadi pengetahuan banyak orang. Jadi diam-diam orang merasa oke kalau Gibran datang, ya pasti ada uang. Siapa yang bilang begitu? Ya besar-besarnya bilang begitu. Dan dicoba di mahasiswa tuh. Walaupun gak ada yang ngaku bahwa itu dari Gibran. Tapi persepsi udah muncul kan. Begitu cara mainnya tuh. Sekarang bagaimana bantahnya? Itu Gibran bikin, ada mahasiswa tandingan. Nah gini, ada tandingan, mahasiswa tandingan. Iya kan? Ini kan bagian dari cara berpikir penguasa ya. Kenapa harusnya kan merespon kritik ya dengan dijawab aja, tidak usah dipakai tandingan yang lain gitu. Kenapa begitu? Itu yang paling gampang lah kan. Paling gampang. Dan bisa pakai uang. Ya itu. Jadi kalau komunikator istana nggak mampu, nah dia kumpulin buzzer kan. Dia kumpulin demo tandingan. Tapi kan terbaca. Mudah sekali terbaca. Jadi konyol sebetulnya. Nah makanya. Mestinya presiden gamparin mereka itu. Kalian kok bodoh banget tuh. Nah itu dia. Cari yang agak keren dong. Kayak sogok omon-omon itu. Maksudnya kok mahasiswa. Nah makanya. Kan itu gampang sekali di zaman sekarang ya. Dengan Oke. Kan gini, cara berpikir kekuasaan itu kan kalau dia tidak pakai ideologi pasti ambiar, iya kan? Karena itu harus pakai ideologi. Nah, bagaimana kita membaca Pak Prabowo ini pakai ideologi apa gitu? Karena gini, ideologinya tadi disebut sosialisme dengan kooperasi dengan apa? Tapi dia tidak perlu dengan implementasinya, ya kan? Dengan korupsi, dengan ada Kopdes di tengah gunung, pakai pelatihan militer. Bagaimana kita membaca cara berpikir sosialisme yang seperti itu? Ya Prabowo juga bingung. Gue udah sebut sosialisme, tapi yang di gua itu pragmatisme di sekitar gua kan. Kan sebetulnya sederhana tuh. Jadi dia yakin dia sosialis. Itu masalahnya. Kan dia nggak pernah bilang dia kapitalis. Ya kehidupan pribadinya kapitalis nggak ada soal. Tetapi kebijakan dia benar-benar sosialis. Kan beda dengan Jokowi kan. Pro rakyat segala macam. Tetapi kesalahan dia anggap bahwa kalau dia sekedar omong itu, yang dibawa ini bisa nurut. Moral sosialis jangan korup ya, ini buat rakyat ya. Orang-orang yang dia rekrut untuk menjalankan itu tidak paham bahwa di dalam sosialisme ada moral etik yang kuat. Jangan nyolong dong, ini buat rakyat, namanya juga sosial gitu kan. Itu nggak ada. Itu salahnya dari perjanjian awal. Yang kedua, karena nggak ada kader. Yang ketiga, SDM Indonesia memang dangkal. Jadi kompleksitas itu yang membuat si presiden ini frustrasi sebetulnya tuh. Nah, kalau kita tuntun dia untuk tidak frustrasi, gampang. Default position itu. Jadi restrukturasi semua tuh. Dia pasti akan terhalang dengan ide itu. Karena mungkin dia merasa, ya kan gue bikin perjanjian politik. Nah itu yang saya bilang tadi, ya perjanjian politik cukup 2 tahun ya Pak Presiden. Setelah itu Anda mesti betul-betul datang dengan argumen. After all, I am a socialist gitu. Berarti follower gue mesti berperiksa satu persatu lagi itu. Gampang aja kan? Berarti kita harus nunggu sampai Oktober, karena dia 2 tahun Oktober kan?
Oktober. Tapi September ada radical break. Ya, bisa dibikin dulu setengah itu buat uji nanti. Kalau kan kita mesti ada mini radical break untuk tahu perlawannya seberapa banyak sih. Iya. Kalau Oktober, kalau gue presiden misalnya, gue mau tahu kalau gue 90% gue batalin di Oktober, gue coba dulu September 30% tuh, supaya publik tahu, oke, ada jejak bahwa presiden akan lakukan radical break. Nah, kalau sekarang ya masih pidato-pidatoan, tapi saya anggap juga pidato-pidatoan ini semacam ya pemanasan kecil lah buat testing the water. Tapi kebanyakan pidatonya Pak Presiden dan terkesan ulang-ulang. Itu saja kan. Apa temanya nggak ada yang berubah. Ya karena yang kasih masukan juga orangnya sama-sama aja gitu juga tuh. Yang kedua, yang nggak ada yang berani ambil alih kemampuan presiden untuk berpidato. Itu dasarnya. Seharusnya tuh komunikator yang ngomong atau Menko yang ngomong. Kalau menteri teknis mungkin ya nggak paham dia hal-hal yang terlalu teknis itu. Tapi pidato presiden kan penanda bahwa ada krisis sehingga presiden mesti mengambil alih semua isu. Gitu lah. Nah itu dia Pak Bagja. Tidak baik juga banyak omong kan. Maksudnya harusnya kan yang penting-penting saja ngomongnya. Tapi semua diambil alih oleh presiden. Nah masalahnya kan butuh juru bicara kalau begitu. Ya kayak juru bicara ada, tetapi yang ngolah untuk dijubirkan apa itu? Tadi kan disebut Hambalang Boys. Ya itu Hambalang Boys cukup. Tidak cukup. Karena Hambalang Boys ini mereka yang terlalu dekat secara personal dengan presiden. Presiden mesti punya semacam Devil's Advocate Club. Itu tidak punya. Dia nggak punya untuk uji. Kan atau dia menciptakan tidak punya. Dia bisa tukar tambah di situ kan. Karena mungkin merasa bahwa ini kalau saya bikin yang baru, nanti yang Hambalang. Kalau Prabowo mengundang, oke, Rocky Gerung, tugas Anda mengkritik saya, Anda berada di dekat saya, tugasnya hajar saya. Benar. Tapi apa Prabowo mau? Dia harus mau. Dan saya akan bilang. Anda akan bersedia? Bersedia, saya akan bilang, Anda Pak Prabowo, setiap 2 minggu sekali harus ada di omongan-omongan dan diwawancara oleh Bagja. Ya karena nggak mungkin diwawancara oleh yang lain kan. Kan saya mesti deal begitu dengan presiden. Nanti presiden ngomel, Rocky Gerung dan Bagja nih omong-omong terus segala macam kritik nggak mau bantu. Oke, kita bantu, boleh. Tetapi Anda juga harus mau diwawancara setajam Bagja wawancara narasumber yang lain. Itu fairnya begitu. Nah kalau itu klubnya ada, orang akan anggap bahwa presiden ingin memberitahu isi pikiran ideologisnya hanya melalui omong-omong, bukan dengan pidato-pidatoan. Kan lebih efektif. Itu kan pikiran yang datang dari pikiran yang baik, prasangka baik kepada presiden. Presiden masih bisa dikritik, presiden masih bisa di-defend advokat, presiden masih bisa dikoreksi dan seterusnya. Jangan-jangan presidennya sendiri yang tidak mau itu semua. Dia pasti mau tuh. Pasti mau. Kalau yang ngomong saya sama Bagja. Enggak, karena ini kan kenekatan untuk berdebat kan. Ya kalau yang di istana, ini nah, itu dia. Iya. Iya Pak Presiden, ya Pak Teddy segala macam. Kan feodal. Kita bisa rasain. Jadi presiden mesti keluar dari komunitas habitus feodal ini. Supaya dia lega. Dia punya dalil, dia baca banyak tesis itu. Dia mengerti tentang global security, dia mengerti tentang human solidarity. Tapi sparring partnernya nggak ada. Akibatnya, ya dia nanti siapin saya mau pidato ya. Di dalam pidato itu nggak ada pertanyaan. Ngumpulin berapa ribu rektor kemarin itu. Akhirnya sendirian. Coba ada 2 rektor angkat tangan. Rektornya terkondisikan untuk jadi feodal juga, nggak mau ngomong. Padahal tugas rektor, Pak Presiden, saya interupsi ya. Yang bisa interupsi presiden itu Syahgana Nenggolan, Jumhur Hidayat. Kalau lagi bicara ya interupsi aja tuh. Begitu ya. Cuma kan nggak pernah diberitain kan. Ya karena istana akan bilang, udah presiden udah ngomong. Ya padahal di dalam pembicaraan ada interupsi loh. Kan mesti diberitahu tuh. Iya. Jadi feodalisme ini, nanti kalau gue bilang Syahgana sama Jumhur, itu kan temennya Rocky Gerung. Ya memang kalau temen gue berani interupsi. Tadi cara berpikir kekuasaan tadi kan harus pakai ideologi ya, supaya clear jalannya. Pathway-nya itu jelas kalau pakai. Kalau tidak pakai ideologi, menurut Anda Jokowi pakai ideologi nggak? Tidak pakai ideologi. Karena itu gue menganggap bahwa ini kesempatan Prabowo dalilkan ideologinya supaya terlihat berbeda dengan yang tidak punya ideologi. Apalagi kalau ideologi Jokowi ya populisme dangkal gitu. Itu populisme. SBY apa kita menyebutnya? Coba gue pikir-pikir dulu ya. SBY berupaya untuk membuat demokrasi itu berlembaga dalam institusionalisasi. Jadi dalam demokrasi mesti berlembaga. Iya. Siapa lagi ya? Ibu Mega jelas dari awal ya udah Soekarno udah harga mati di kepalanya dan dia jujur tuh marahnya. Saya ikut bantuin Megawati Institute. Tapi kalau PDIP kan
yang marxisme direlevansikan dengan keadaan sekarang. Iya. Jadi tetap dia berpikir itu. Ada orang itu kan ideologi Tetap lama ada sekarang, cantolannya. tapi ada cantolannya Oke, gitu. oke. Nah Prabowo cantolannya ada pikiran bapaknya. Tinggal kita lihat berapa persen. Bukan kakeknya ya? Ya bapak yang terlihat ada pola kan bapaknya. Bapaknya, iya. Pak Mitro itu. Iya, Pak Mitro pernah jadi menteri, ekonom juga ya. Yes. Mau menghasilkan buku-buku dan seterusnya. Tapi kalau kita Oke. baca wawancara Pak Mitro tentang Pak Prabowo itu negatif loh. Dia bilang anaknya temperamental, namanya, pemarah gitu. Kelihatannya itu bukan negatif, justru memberitahu hal yang real tuh bahwa anaknya temperamental, jadi pahami aja temperamental. Anaknya pemarah ya, Iya, tapi iya, tentu bagian orang seperti Pak Mitro mungkin bagian itu yang dia ingin beritahukan. Ya bagian baik tentu dia nggak perlu beritahukan kan. Kalau dia bilang misalnya Prabowo itu dermawan, itu pasti. Iya, Tapi bapaknya ya. bapaknya tuh Prabowo itu Lemah lembut itu. Iya, itu karena piara kuda dan itu lalu orang yang piara kuda sebetulnya orang yang baik hati itu kan. Dalam penelitian kuda itu peka terhadap batin orang lah itu gitu-gitu. Tapi kan nanti dianggap bahwa itu memberitahu hal-hal yang bagus dari Prabowo. Ya hal yang buruk ya sebutin aja juga. Ada soal. Ayah yang baik berarti ya. Dan ayah yang fair. Iya yang fair. Oke, tapi kalau kita bandingkan, Anda pasti melihat juga apa yang dilakukan Sumitro ya, Yes. dengan ideologi, ajarannya dan seterusnya. So, inline nggak antara apa yang dilakukan Prabowo hari ini itu dengan ajaran-ajaran Pak Mitro? Mitro itu intelektual. Oke. Dia belajar tentang sosialisme Eropa, Ya. bergaul dengan filsuf-filsuf Prancis. Jadi kapasitas intelektualnya pasti lebih mendalam dari Prabowo. Oke. Tetapi bedanya Mitro cuma penasihat Soeharto, Prabowo adalah presiden tuh. Nah itu dia. Prince Mitro jadi penasihat presiden, jadi ide dia terbatas. Justru kalau Pak Prabowo ambil alih ide dari ayahnya sepenuhnya, dia bisa melampaui ayahnya. Karena ayahnya harus memberi nasihat pada Presiden Soeharto. Nah Prabowo kan memberi nasihat pada dirinya sendiri kan. Jadi sebetulnya kapasitas itu bisa melampaui itu. Cuman kesulitan Prabowo sekarang dia bikin transaksi politik dengan partai-partai yang nggak paham itu. Jadi dari awal kan kita masyarakat sipil dan berkali-kali kita bicara di omon-omon maupun di bocor alus itu, ini presiden yang disandra oleh transaksinya sendiri. Tetapi transaksi itu mesti batal demi etik. Itu intinya, bukan demi hukum. Nggak mungkin batal demi hukum. Tapi demi etik mesti batal. Presiden mesti tega bilang, ternyata yang gue pilih 1,5 tahun ini nggak ngerti tentang gue. Dia mesti ucapin itu dong. Kapan diucapin? Pasti nunggu momentum. Jadi Dan tidak bagi ada. saya ya setelah 2 tahun orang nggak peduli lagi. Kalau begitu, Anda berarti sama juga dong dengan Jokowi dan orang-orang yang ditipin Jokowi. Anda mesti ngomong dong Pak Presiden. Oke. Oh jadi prasangka baiknya kita simpan sampai Oktober berikut gitu ya? Iya. Karena begitu Oktober masih gini-gini aja ya berarti. Prasangka baiknya kita simpan sampai Pak Prabowo mengerti apa yang kita bicarakan di omon-omon ini gitu. Enggak, gini, saya membacanya bahwa kita ini, Prabowo ini tidak punya itikat buruk jadi presiden ya. Hanya ingin berkuasa saja, kita mungkin jadi presiden Pak saja. Presiden bukan sekedar ingin berkuasa, dia mau healing aja. Oh. Kan secara psikologi kan Presiden Prabowo terhalang berkali-kali kan. Iya, 5 Isu kali dia. HAM, isu apa segala macam. Jadi kita mesti lihat bahwa dia berupaya untuk memperlihatkan bahwa keinginan dia itu demi rakyat. Karena itu ekonomi rakyat dimuliakan. Tetapi keinginan itu tidak dibaca sebagai keinginan psikologis oleh koalisi. Dianggap itu sebagai keinginan pragmatis. Jadi gagalnya Pak Prabowo meyakinkan lingkungan dia bahwa dia ingin betul-betul jadi tokoh sosialis. Nah kalau itu dia nggak ucapin, masa kita yang bantuin ucapin? Ya makanya. Jadi kalau kita bantuin terus nanti dianggap, wah Rocky Gerung sama omon-omon berupaya untuk menjelaskan sosialisme Prabowo pada publik. Itu bukan urusan kita. Itu. Iya. Kita cuma ingin menerangkan gagalnya presiden mengucapkan sosialismenya melalui kabinetnya. Jadi dia gagal karena kabinetnya nggak ngerti. Itu intinya begitu aja. Jadi bukan kita yang mau terangin sosialisme, kita bisa terangin itu di seminar. Jadi kan itu bukan aparatnya kekuasaan. Iya, karena apa yang terjadi hari ini itu seperti mengamplifikasi apa yang ada di pikiran Prabowo kan. Misalnya militerisasi di mana-mana. Satgas PKH pakai militer, sekarang Kopdes Merah Putih pakai manajernya dilatih militer, semuanya militer. Prabowo militer. Jadi hubungan antara fakta itu bahwa Prabowo tidak pernah kita tahu dia memerintahkan semuanya harus pakai militer secara ucapan ya. Tetapi kan ada inline-nya. Kita punya perbandingan misalnya SBY militer, tapi tidak ada dia mewajibkan semua hal militer. Ya karena itu kan SBY itu bahkan jadi sipil pun dia nggak mampu sebetulnya.
karena terlalu baik. Terlalu baik. Dikerjain terus menerus partainya, bahkan udah berkuasa partainya mau diambil alih. Mau diambil alih. Iya. Jadi kita coba lihat ya. Ada Prabowo yang ditrain di dalam prinsip military efficiency. Iya. Semuanya itu dibuat rapi, terstruktur. Kemudian dia masuk ke dalam sistem politik yang menuntut dia untuk berbagi itu. Kan psikologinya terganggu kan. Iya. Udah biasa gue kasih komando, sekarang gue mesti tawar-menawar dengan mereka. Kalau tawar-menawar itu rasional, ya mungkin dia akan terpancing, oke. Tapi ini orang-orang ini kan yang di sekitar dia kan, lama-lama dia tahu, ya kalian kan cuma pengikut doang, nggak ada otak gitu. Maka dia akhirnya menganggap, ya gue komando aja kan. Jadi tetap, kalau feodalisme ada di situ, Prabowo akan kembali memanfaatkan manajemen militer. Itu intinya kan. Jadi, coba kita bayangkan kalau 2-3 anggota kabinet misalnya terlihat bahwa oke, dia datang dengan pikiran dan dia mengerti pikiran Prabowo. Prabowo akan bilang, oke ini my citizen fellow yang ada di kabinet, paham itu. Jadi kalau nggak ada begituan, ya Prabowo akan anggap siapa yang mampu untuk membaca kemampuan manajemen saya? Ya tentara. Jadinya militerisasi semua. Ya jadinya militerisasi kan. Atau impact dari. Oke, ini buat kita nih. Ini sekarang sudut pandang kita. Militerisasi baik ya sih buat kita? Baik sekali. Baik sekali. Why? Untuk meruntuhkan republik. Karena kita udah dalilkan stop militerisasi. Iya. Nggak cocok dengan demokrasi. Iya, nggak cocok. Yang terjadi manajemen yang militeristik sebetulnya tuh. Kalau militerisasi berarti ada komando militer. Dan itu nggak mungkin. Dan saya tahu, bukan saya tahu. Kalau saya pelajari, faksionalisme di dalam tentara itu tidak memungkinkan ada tokoh kuat untuk menghasilkan militerisasi kecuali presidennya. Nah, itu dia. Dan presiden pasti akan dikendalikan oleh BEM, dikendalikan oleh jurnalis. Nggak mungkin itu terjadi. Itu. Iya, jadi cara berpikir kekuasaan. Lain kalau waktu Pak Harto itu kontrolnya ketat. Oke, kita kan berusaha payah mereformasi 98. Salah satunya kan mengembalikan tentara ke barak. Nah sekarang balik lagi ke semua hal yang dulu sah di zaman saat. Ya kita bikin lagi ke barak kan. Kalau itu masyarakat sipil tidak akan berhenti itu untuk minta supaya tentara balik ke barak itu. Dan untuk membuat dia balik ke barat, presiden mesti secara tegas mengatakan ini pemerintahan sipil. Iya. Nah, setiap kali presiden bilang ini pemerintahan sipil, kabinetnya bilang jangan dong. Karena kalau pemerintahan sipil kami nggak kebagian. Jadi yang mendorong militerisasi itu kabinetnya juga. Karena kabinet merasa ada keuntungan. Kami tidak perlu diaudit secara masyarakat sipil. Karena manajemen militeristik. Jadi tetap saya anggap kegagalan presiden untuk menghasilkan dukungan masyarakat sipil disebabkan dia tidak mampu untuk memberantas feodalisme. Yang kedua, dia tidak mampu untuk mengkonsolidasikan ide dia itu karena harus tukar tambah dengan partai-partai yang menterinya ada politisi itu. Tapi yang tercermin di kabinetnya. Di kabinet. Tetapi kalau kita kasih semacam blessing kecil, presiden Anda mau 2 tahun, jadi Anda tumbuhlah secara otentik gitu. Mulailah dengan prinsip bahwa saya presiden, saya bisa membatalkan transaksi politik karena panggilan etis dan tuntutan ideologis. Semoga itu diheadline-kan. Itu memang kesimpulannya. Dari tadi kita ngomongin bahasa, cara berpikir kekuasaan, ya bongkar-bongkar dan penghalangnya adalah feodalisme. Feodalisme hanya bisa dikikis dengan pendidikan. Ya kan, dan pendidikan pendidikan yang dialektis ya, bukan pendidikan yang sekedar membentuk disiplin. Pendidikan yang memungkinkan orang bertengkar. Nah itu dia, mengapa ini kita bahas aja ya, karena kita nggak bisa bertanya kepada presiden, ngapain presiden bikin sekolah rakyat, sekolah apa itu, sekolah maung, sekolah unggulan, sekolah yang namanya itu sampai lupa. Ngapain sih bikin itu? Kenapa anggarannya nggak ke sekolah yang sudah ada aja? Yang sekolah yang sudah ada, guru-guru di Mahkamah Konstitusi kemarin berteriak bahwa gajinya kurang. Iya, saya setuju bahwa sekolah yang ada aja kan. Ya. Harusnya berpikir begitu, presiden. Iya, mestinya. Kan kita kelebihan sekolah, kelebihan buruh. Jadi gurunya itu dikasih gaji bagus supaya mereka betul-betul nggak narik gojek atau kerja sampingan. Itu yang mesti kita hitung dan dalilkan. Tapi kalau Tempo yang hitung kan nanti menterinya marah tuh. Menterinya merasa, ya kalau kalian yang hitung berarti kami nggak kebagian dong. Jadi tetap hitungan-hitungan ideologis presiden itu ditransaksikan secara pragmatis oleh kementerian. Dan dalam kementerian isinya apa? Bukan pakar, isinya ada politisi tuh. Itu begitu aja sinyalnya. Itu situasi politik kita hari ini. Itulah, cuman itu kimia di dalamnya cuman itu doang. Cuman duit, anggaran, proyek, segala macam dan transaksi kepentingan. Oke, jadi nggak punya harapan dong kalau gitu ya?
ada harapan kalau omon-omon itu sampai bulan September masih begini juga pidato-pidatonya, ya omon-omon berubah menjadi partai oposisi. Oke, berarti kita harus tunggu sampai Oktober karena 2 tahun. Kalau setelah 2 tahun begini, Bukan kita tunggu, kita proyeksikan itu sebagai pikiran strategis presiden. Kita coba membaca pikiran itu. Tetapi menjelang Oktober banyak kecelakaan yang bisa terjadi. Maka kita kasih warning tuh, nggak usah tunggu Oktober. Kalau Agustus bisa ya Agustus saja. Ya kenapa harus nunggu Oktober? Karena itu 2 hari setelah presiden nonton omon-omon, dia lakukan radical break lebih bagus. Itu lebih bagus, lebih cepat, lebih baik.